Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'du. Al-mukarramun, para alim yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT. Sebelumnya marilah kita bapak-bapak, ibu-ibu, kita membaca suratul Fatihah agar dalam tausiah ini atau kajian Islam ini semoga diberikan rahmat serta barokahnya dari Allah SWT. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidillah laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu, sebelum saya akan memberikan tausiah yaitu tentang surga rindu kepada 4 golongan. Surga rindu kepada 4 golongan. Dimana ini temanya adalah nuzulul Quran. Tapi sebelumnya marilah kita membaca salawat Nabi agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, salamun alik. Ya Rafi'a sya'ni wa taraji. Afatayaji rotal alami. Ya uhelal judi wal karami. Monggo. Ya Rasulullah, salamun alik. Ya Rafi asyani wa raji. Afatayaji rotal alami. Ya uhelal judi wal karami. Para sedulur kakung lan putri, ayo sregep rajin anggone ngaji. Ngaji iku kanggo sangune mati, sowan ing ngarsa ilahi Rabbi. Ya Rasulullah, salamun alik. Ya Rabbi asyani wa taraji. Afatayaji rotal lami. Ya uhela judi wal karami. Sekarat iku banget larane, isi nalika zaman uripe. Akeh dosa lan lali ibadahe, main judi togel iku bendinane. Ya Rasulullah, salamun alik. Ya Rafi asyani wa taraji. Afatayaji rotal alami. Ya uhelal judi wal karami. Durung tobat mendadak sekarat, karawuhan ing malaikat.
nalikane roe dipecat ora bisa nangis ora bisa sambat ya Rasulullah salamun alaih ya Rafi'ah syani wa taraji abatayati rotal mi ya lalju iwal karami. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Baik Bapak Ibu, syafaat itu pertolongan nanti di hari akhirat. Ada juga mengatakan di dunia ada berupa syafaat. Di akhirat nanti kita digiring di padang mahsyar. Panas sekali. Nah di situ kehausan, tidak ada warung, tidak ada depot, tidak ada restoran, tidak ada sungai. Keringat mengucur habis jadi darah. Tidak ada kehidupan, tidak ada kematian kecuali kehidupan. Di situ nanti yang disebut yaitu semua menyesal, hari penyesalan, menunduk semuanya. Kita bagaimana agar mendapatkan minuman? Nah, disitulah orang-orang yang melaksanakan sunnah Rasulullah SAW dan juga sering membaca sholawat Nabi. Nanti ada telaga namanya telaga Kausar. Di situ dijaga oleh para malaikat dengan membawa kursi. Nah, di situ orang-orang yang sering bersalawat kepada Nabi maka akan mendapatkan air, yaitu telaga Kausar. Amin ya rabbal alamin. Yang tidak sering membaca sholawat, yang tidak puasa, yang tidak tarawih itu dikodol. Ayo kon gak poso nyerobot, kon gak tarawih gitu ya. Kita alhamdulillah gitu. Baik Bapak Ibu, surga rindu kepada 4 golongan. Apa kata Rasulullah? Al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafar. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Jadi surga itu makhluk Allah juga rindu kepada manusia atau jin. Nanti jin juga ada yang masuk surga, ada juga masuk neraka. Karena jin diperintahkan dalam surat Az-Zariyat beribadah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku, kata Allah, tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepadaku. Ini ya. Jadi surga itu rindu kepada 4 golongan. Rindunya ya kayak antara Mbak Yayu sama Mas Yoyo. Ya, rindu itu ya. Siapa yang dirindukan? Nomor 1, talil Quran, orang yang ahli membaca Al-Quran. Wahafidhil lisan, menjaga lisan. Wamut'imil ji'an, orang yang memberi makan fakir miskin. Liso'imi fisai Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Baik, satu-satu saya jelaskan Al-Quran ini. Kok kata Rasulullah surga rindu pada golongan nomor 1 Al-Quran ini menurut etimologi atau bahasa, mungkin tahu nggih, artinya bacaan. Nggih. Al-Quran menurut bahasa etimologi artinya bacaan Al-Quran. Di sini tulisannya Al-Quranul Karim, bacaan yang mulia. Tidak ada di dunia ini bacaan yang mulia selain Al-Quran. Bapak Ibu kalau baca Quran dengan Al-Quran bedanya. Kalau kita membaca Al-Quran dapat pahala Bapak. Kalau Quran enggak.
bahkan kita harus suci dulu. Biasanya di sini ada tulisannya la yamassuhu illal mutahharun gitu. La yamassuhu. Janganlah engkau menyentuh kecuali orang-orang yang suci. Oleh karenanya ini kalam Allah, kita harus suci, apalagi Allah Maha Suci, Bapak-Ibu. Ya. Menurut definitif terminologi, Al-Quran itu kumpulan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril. Itu definitifnya. Kok dikatakan mukjizat? Nomor 1 loh Bapak Ibu. Ini nomor 1 mukjizatnya Rasulullah itu Al-Quran. Nomor 2 baru Isra Mi'raj. Nomor 3 bisa membelah bulan, bukan semangka loh, bulan. 4 apa? Makanan sedikit bisa jadi banyak. Jari-jari jemarinya sela-selanya bisa mengeluarkan air susu. Tidak usah ke Indomaret. Ya, mukjizat. Tapi nomor 1 ini Al-Quran. Kok dikatakan mukjizat? Letaknya di mana mukjizatnya? Saya tunjukkan Bapak ini. Mukjizat Al-Quran. Al-Quran ini sampean pikir ya, mudah dihafal Bapak. Mudah dihafal. Di dunia ini tidak ada kitab suci yang mudah dihafal selain Al-Quran. Coba kitab apa saja ya? Kitab apa saja? Selembar aja angel Bapak-Bapak. Sangat sukar. Selembar aja. Ini kenapa anak usia 8 tahun, 3 tahun hafal 30 juz, Pak. Itu mukjizat ini nomor 1. Nomor 2, andai kata seluruh kitab suci dibakar, Bapak, dibakar, ditaruh di Gelora Bung Tomo atau Gelora Pancasila atau 10 November nih. Seluruh kitab apa saja dibakar, nanti kalau ditulis kembali yang bisa apa? Al-Quran yang ditulis kembali, gitu ya. Bisa ini mukjizatnya itu. Banyak. Kalau Bapak browsing di Mbak Google itu ya Google itu paling sedikit sekali itu di situ. Al-Quran ini juga merupakan obat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran merupakan obat bagi orang-orang yang percaya, ada orang-orang yang mukmin. Makanya ada cerita, mungkin Bapak, Ibu dan saudara sekalian ini tahu, yaitu sahabat Sa'id Al-Khudri. Ketika pulang entah dari dakwah rombongan, kehabisan bekal. Pada waktu kehabisan bekal, mampir di desa, barangkali kan minta pertolongan. Di desa itu ada lurahnya, mungkin pimpinannya, Pak bisa bantu saya ini, mungkin ada makan sedikit atau untuk ini kelaparan semuanya. Karena ini lurahnya atau pimpinannya ini kafir, tahu bahwa itu orang Islam, tidak diberi. Dibilang tidak ada gitu. Terus meneruskan perjalanan ini. Gak taunya pimpinan yang ngomong tadi itu kegigit kalau jengking, sampai gini, sampai keluar busanya ya. Tolong panggil orang itu, panggil itu. Padahal sudah dipanggilkan istilahnya tabib dulu itu. Dokter pun tidak bisa. Panggil, barangkali orang itu bisa ngobati. Dipanggil dari arah jauh tadi, kemudian sampean kalau bisa ngobati saya ini nanti akan saya beri kambing, saya jamu sampean. Diobati, ada air, gitu. Ya ada air, ya. Dibacakan apa Bapak Ibu? Surat Al-Fatihah, intisari
Quran, disebut juga Ummul Quran, ibunya Al-Quran itu. Baca kalau ingin ngobati ya Bapak ini ya 7 kali Bapak. Tiapnya itu bukan begitu ya. Istilahnya flash disk itu kalau kita menyalurkan itu ya, memindahkan dari ini energi ini ke air itu gini Bapak. Setelah Al-Fatihah itu dimasukkan itu ya, dikirim ya, gitu. Sampai 7 kali diminum sembuh, dikasih kabeh banyak itu. Setelah itu ketemu Rasulullah, kamu dari mana aja ini tadi ya Rasulullah saya pulang, ini kehabisan bekal. Lah ada orang kegigit kalau jengking, terus saya ngobati dengan apa? Ya saya bacakan Al-Fatihah dengan Al-Quran. Loh, kamu kok tahu bahwa Al-Quran merupakan obat? Itu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Bagus. Ya, akhirnya Rasulullah juga mendapatkan bagian itu bagian kambing itu. Jadi dicoba. Tapi kadang-kala kita pesimis. Nggih wis kok obat ae ngono. Wis kadon ta apa kono. Nggih. Dicoba Bapak Ibu. Karena apa? Keyakinan itu sangat kuat. Nggih, keyakinan dalam ilmu psikologi itu prasangkaku kata Allah dalam hadis qudsi. Nuka donni. Prasangkaku kata Allah. Kalau Bapak Ibu dan saudara sekalian di sini ada jin, prasangkanya di sini ada jin, ada sungguh. Tapi kalau tidak ada. Ngaten Bapak ini Bapak, merupakan obat. Bahkan Al-Quran Bapak Ibu ini mengandung segala aspek kehidupan. Bahkan ilmu pengetahuan dan teknologi ada di sini Bapak. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca penemuan bahwa bumi ini bulat. Siapa Bapak Ibu? Monggo dijawab. Siapa penemu bahwa bumi ini bulat? Galileo. Itu dibunuh loh Pak. Ya itu pendapatnya itu. Islam sudah mendahului Al-Quran itu, menerangkan bahwa bumi adalah bulat. Gunung, ilmu vulkanologi diterangkan bahwa gunung itu berjalan. Al-Quran ada Pak. Dunia atau bumi semuanya ini dari satu, gitu. Pecah-pecah itu loh. Itu Al-Quran ada. Ilmu apa saja? Psikologi, sosiologi, gerontologi. Apa gerontologi itu? Ilmu panjang umur, gerontologi ada itu di UNER itu. Ya, jadi Bapak Ibu makanya surga itu rindu pada 4 golongan. Tapi yang mana? Yang baca Al-Quran. Jangan sampai Bapak Ibu dan saya sendiri tidak pernah menyentuh di bulan suci Ramadan ini Al-Quran Bapak Ibu. Makanya Rhoma Irama akan menyinggung itu ya, lagunya itu. Membaca koran jadi kebutuhan toret-toret, sedangkan Al-Quran cuma perhiasan. Ini deh. Al-Quran jadi kebutuhan, Al-Quran tidak. Alhamdulillah Bapak Ibu di sini ini kok ada kajian-kajian seperti ini. Insya Allah barokah Bapak, karyawannya, pimpinannya, kantor ini Bapak. Sungguh kita tidak tahu kan apa itu barokah. Bis barokah, wartel barokah, jamu barokah. Barokah itu artinya kebaikan. Bahkan Indonesia ini adalah merdekanya atas barokah.
kemerdekaan ini atas berkat rahmat Allah, berkat itu barokah. Makanya kita sering Allahumma barik lana fi syahri Ramadan, berkailah dalam bulan suci Ramadan. Bahkan kemarin kan nyanyiannya kan Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi syahri Ramadan. Ya Allah, wa barakatan fir rezeki, berkailah rezeki kami ya Allah. Artinya barokah itu hari ini habis, besok ada lagi. Tidak tahu itu barokah itu. Ada juga yang tidak barokah apa? Meskipun gaji 10 juta tapi cepat habis, tidak barokah. Ya, mungkin mobilnya pesok, mungkin kena apa, sakit dan lain-lain. Untuk itu Bapak Ibu, mumpung di bulan suci Ramadan ini, mari kita kaji, terutama ngaji Al-Quran. Kalau bisa, ya ini kajian-kajian seperti ilmu tafsir dan lain-lain. Ilmu dalam Islam kan kata Bapak Ibu, banyak sekali. Ilmu tajwid, ilmu apa lagi? Tafsir, ilmu fikih, ilmu macam-macam. Bahkan saya kalau ceramah-ceramah itu, saya ini kan ngajar di SMA Gigi 2 Rayang Gubeng, ngajar di sana. Ya, dan di tempat yang lain, kalau ada Isra Mi'raj, Pondok Ramadan, kan mestinya ada qiraah, itu apa yang diambil? Anak-anak yang murotal, ngaji biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Tidak pakai apa? Qiraat. Qiraah itu. Kalau saya dulu qiraah ikut di Bagong, Masjid Ahmad, Masjid mana Klampis, Kemayoran, Juwingan. Rumah saya dulu Kertajaya. Diajari. Jadi ngajinya ndak gini, coba tadarus, sampean lihat ngajinya. Lah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dalikal kitabul la raiba fi. Umul berikut. Ndak pakai lagu. Imam kalau pakai lagu dan ada powernya, jenengan bisa nangis. Kata Allah, wajilat qulubi, bergetar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah langsung ref mawon nggih. Biasanya latihan niku istilahnya Husainitun 1, Husainitun 2, 3, Sika Bayati niku. Niki langsung ref. Illalladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Allah sing ngimami bismillahirrahmanirrahim waladhdallin. Mula mboten amin amen ngene. Terawih masa oleh wonten terawih. Nyun sewu. Ini hanya saran aja. Kalau ada yang terawih cepat Bapak Ibu, sampean bawa pring, Bu. Sampean soko ae. Banter bismillahirrahmanirrahim. Bilal. Amilimu sentina Allah Masya Allah. Al-Fatihah ndak nutut nomone adekku luhu sing pendek niku. Ndak nutut. Wong tiang sepuh-sepuh orang yang sudah tua-tua. Aku meneh gak terawih kene sik lucu klek. Lah imame wis ndosor. Makmum sih Al-Fatihah durung nutup.
Nopo malih ibu-ibu yang sudah, maksud saya yang gemuk-gemuk itu. Tiang lek gemuk-gemuk itu Bapak Ibu, atine munggah mau naik ini sik ketal-ketaya. Maaf lagi. Lebih-lebih pada waktu itu waktu tahiyat akhir bisa gelondong tahiyat ngeten nih. Gitu. Jadi ya jangan terlalu cepat, jangan terlalu pelan, sedang-sedang saja. Terlalu kaya, jangan. Terlalu miskin, jangan. Terlalu tinggi, jangan. Terlalu pendek, jangan. Terlalu panjang, jangan. Terlalu pendek, jangan. Sedang-sedang saja. Traweh 11 suratnya Al-Baqarah, Masya Allah. Tutup tengah-tengah lali. Wama nopo? Loh, wama dalam Al-Quran banyak loh. Wama qolatul jinna, wama umiru, wama kata. Yang praktis itu ya Al-Ikhlas itu. Makanya kul wawale. Al-Kafirun gak hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum ma'budun ma'bud wala antum. Diulang-ulang wala antum ma'budun ma'bud niku. Ya Allah. Ya sampai hafalaken. Saya tanya Bapak Ibu kalau sholat pakai apa? Mesti An-Nas Al-Ikhlas. Itu surat yang terlaris di dunia. Coba wasamsi. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wasamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai banaha wal ardi wa mataha. Niku panjangnya sampai ke putaran Bapak itu. Wow. Tapi kalau Madura, ngapunten, ada yang Maduranya. Kalau Madura ndak dibaca ha, mesti he. Wasamsi waduha he, wal qamari tala he. Apakah ndak boleh? Boleh, karena sudah dialeknya. Ya, cobi Bali, tiang Bali. Dialeknya apa? T itu T. Nggih. 100 muter-muter 100 nggih. Jakarta gitu. Lalu nanti Jumatan waktu perpisahan anak-anak SMP Gigi di ini Sangeh ya. Sangeh kok Sangeh. Suratnya Atin. Watini wazaituni waturi. Di Madiun Ngawi yang ndak bisa apa? Ain. Mesti ngain. Angam tangalaihim ngoten. Nggih, itu. Kalau di Jepang ndak bisa ngomong apa? R. L ndak bisa, mesti R. Y. Banyak yang masuk Islam. Bandaranya sana namanya apa? Bandara Jepang ya namanya. Wonten lho hotel Jalan Baratajaya nih lho, hotel apa ini? Narita. Sana itu banyak yang masuk Islam, antara lain Profesor Dr. Sauki Futaki. Itu kalau imami ya L jadi R. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Horokono. Ini kok horokono jelereng lah ini. Adane ndak? Allahu Akbar enggak? Allahu Akbar. Di sana enggak apa-apa, wong dialeknya enggak bisa. Nggih niku. Kalau tadarus Bapak Ibu itu sebaiknya 2 rukuk ganti. Tahu rukuk Bapak ini? Ini dulu. Jangan 1 juz di PKB. Moco di PKB.
Ya sampean tinggal, PPN pahala wis sampean tinggal. Ya, wis macane gak kena diulang-ulang. Ulaika humul muflihun alladzina diulang-ulang. Ya, mari baca-baca Al-Qur'an. Ini pahalanya sangat besar. Di luar Ramadan, Bapak Ibu, pahalanya berapa satu huruf? 10. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? 19. 19 kali 10, 190. Di bulan suci Ramadan dikalikan sampai 700. 700 kali 19. Hasilnya bingung. Bismillah loh Bapak Ibu. Lebih-lebih jenengan baca ini satu Ramadan 30 juz. Makanya saya katakan wes tidak ada ibadah yang lain nih. Seandainya tidak ada ibadah, cukup Al-Quran saja bisa masuk surga. Amin. Loh, saya loh. Nanti yang bisa menolong, memberikan syafaat Al-Quran. Di alam kubur kan peteng dedet, gelap gulita loh. Itu yang menjadi penerang, terang terus terang, bukan Philip, tapi Al-Quran. Kalau Bapak Ibu mau baca Al-Quran, lebih-lebih kalau baca malam hari dengan menangis. Mungkin ada yang tahu kenapa baca Al-Quran kok harus dengan menangis? Karena wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad kan ada melalui malaikat Jibril, ada yang langsung, ada berupa mimpi, ada berupa gemerincingan, lonceng. Jadi sampai onta itu menunduk sampai berkeringat Rasulullah itu. Makanya kita disunahkan sampai menangis. Lek mboten saged nggih sampe kayak brambang ta napa. Atau ingat-ingat utang. Aduh utang. Ya gak bisa bayar ya. Alif lam dal kita. Dulu Bapak Ibu ada sahabat Nabi itu baca Al-Quran malam hari. Di sana itu kudanya di rumah, kuda di situ, anaknya di sini. Enak. Bismillah, pelan-pelan, istilahnya itu makninang ya. Murotal. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin. Kudanya itu meringkih, Pak. Apa sih? Diteruskan. Dalam alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berhentikan. Kalau diteruskan nanti kenai anaknya. Paginya ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ada apa? Ya Rasulullah, tadi malam saya baca Al-Quran kok meringkik kuda itu. Ketahuilah bacaanmu disaksikan oleh malaikat. Disaksikan malaikat. Kuda itu punya apa? Ultraviolet nggih. Ada loh Bapak, makhluk-makhluk yang matanya ultraviolet nggih. Napa inframerah atau apa itu? Inframerah nggih. Jago bareng. Jago niku ya ini. Kita tidak pernah ya. Apa yang disaksikan malaikat antara lain sholat subuh disaksikan dong. Makanya kalau bisa Bapak Ibu sempatkan sholat fajar atau qobliyas subahi. Sama sholat fajar
Ganjarannya berapa Bapak Ibu? Dunia seisinya. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara kalian ini tidak sempat sholat qobliyah subahi, sudah sholat subuh, qadha. Sholi sunan qobliyah subahi, qadha anillahi ta'ala, gitu. Bahkan ada yang lebih pahalanya, yaitu sholat witir. Kalau saya ceramah, kan habis terawih kan ceramah, terus ditutup witir. Ada ibu yang pulang. Bu, kenapa kok pulang Bu? Gini Pak Ustadz, nanti malam saya sholat tahajud, kan pakai witir. Loh, sampai enggak tahu hadis Nabi bahwa kalau kita sudah witir terawih, kalau kita sholat tahajud sudah diwakili oleh witirnya terawih. Ngoten lho Bapak Ibu. Sempatkan kita sebelum tidur sholat witir 1, 3 boleh. Boleh langsung 3, boleh 2, 1. Ini yang tadi bisa jenengan amalkan, yaitu sholat ayat syifa ada 6 kalau tidak salah lagi. Amalkan itu. Nanti bisa mandi untuk jadi apa? Paranormal. Bisa ngobati. Ya. Enak ngobati apa? Ya. Enak ini gak susah-susah. Ya. Al-Quran jadikan way of life, pedoman hidup. Apa saja kembalikan Bapak Ibu, kalau ada masalah apa saja kembalikan kepada Allah. Al-Quran dan hadis ditambah ijma' qiyas. Apa-apa tidak dikembalikan pada Allah, tambah murang-muring nang YouTube. Saya butuh 1 triliun. Kembalikan kepada Allah. Fafirru ilallah, kembalikan pada Allah. Sampai naik sakit tumbas tasbih Bapak Ibu. Tasbih itu ada yang model tasbih 100, 33331, ada yang hand counter, hand tangan counter putaran, tangan diputer, dicetek-cetek nih. Sampai program itu tasbih itu singkatannya tuntas kabeh segala problematika hidup bisa diselesaikan, dibantu oleh Allah. La haula wala quwwata. Orang moreng. Sampean ada tugas apa nih? Ndak selesaikan. Kan biasanya budak begini. Yo, porek gak mari-mari. Saya minta bantuan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Nanti ada saja bantuan itu Bapak. Dari teman, dari siapa ngoten. Sungguh ini. Lek susah-susah sampean baca apa kalau susah? Susah entah apa, entah ada masalah apa, sampean baca doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Itu kalau dengan sujud loh. Itu kan ismul a'dham ya. Jarang dibahas oleh kiai sama ustadz. Jarang. Ismul a'dham itu nama-nama Allah yang agung. Itu cepat gitu. Makanya Allah mengatakan, ayo fad'u biya, jaluk nang aku. Walillahil asmaul husna fad'u biya. Jaluk nang aku. Di situ kan rinci Bapak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus nggih. Mungkin maaf ya, ada yang masih sendirian jomblo ya. Waduh, kena terus. Nah, sampean sholat tobat, minta pada Allah.
Minta aja, nanti tidak tahu. Tapi kebanyakan ya, tumbuhnya cinta itu the waiting treason jeleran section kulesen. Apa ya? Waiting tresno jalaran saka kulino glibet. Glibetnya di mana? Glibetnya kayak ini ya nanti kena ini dapat sini. Oh, mama apa ya? Dalam semua. Sama bantuan Allah. Perjuangan doa. Ini Bapak Ibu, ini Al-Qur'an. Makanya harus kita baca. Saya tanya Bapak Ibu. Di luar Ramadan sampean baca Al-Fatihah pahalanya berapa? Di luar Ramadan kan baca Al-Fatihah mulai dari bismillah sampai walad dolin berapa? Hatam Al-Qur'an 30 juz. Kalau Al-Ikhlas mangkorata suratul Ikhlas sulu-sulu Quran berapa? 1/3 dibaca 3 hatam 30 juz. Di bulan suci Ramadan dikalikan sampai 700 sampai 7000. Bayangkan Bapak Ibu. Bayangkan. Makanya kalau bisa Bapak Ibu setelah sholat itu apa? Baca Al-Fatihah minimal 7 karena Al-Fatihah itu 7 ayat. Terus permohonan. Kalau bisa sampai 49 dan seterusnya. Itu jos loh Bapak Ibu, Al-Fatihah itu. Kalau ada biasanya kalau ada mbak-mbak sakit, mohon barokah Fatihahnya dimintain. Oh nggih namine sinten? Oh niki Mbok Jang. Monggo Bapak Ibu, monggo niki mawon. Susun Ibu Mbok Jang Al-Fatihah langsung pecah. Daripada tersiksa. Mati loh ini. Atas itu. Jadi Bapak Ibu bacalah Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Mungkin di antara Bapak Ibu ini kepingin jadi wali. Saya tunjukkan, saya beri ijazah. Bukan wali kelas loh Pak. Bukan wali murid. Bukan. Tapi waliullah kekasih Allah. Baca apa? Al-Ikhlas sehari 1000. Mbok menir nih ya. Ada sahabat Nabi itu malaikat Jibril mengajak Rasulullah apa melayat sampai matahari itu agak redup ini. Ya Jibril, itu siapa itu? Itulah sahabatmu mendawamkan, mengistiqomahkan surat Al-Ikhlas. Di mana-mana Al-Ikhlas senengan. Wonten sahabat Nabi itu senengane surat Al-Ikhlas. Bahkan ngimami Al-Ikhlas tok mawon. Wallahi. Enggak ana liyane. Sampai diwadulno kali Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, itu loh kalau ngimami Al-Ikhlas mawon. Terus ditanya, sampean lho kok maca Al-Ikhlas king nopo? Ya Rasulullah, ana uhibbuk, saya cinta pada surat itu. Loh, aku ya cinta jeneng ngoten. Surat Al-Ikhlas itu surat yang pendek tapi berbobot. Malaikatnya yang jaga 3 Bapak. Abdurrahman, Abdus Somad, Abdul Wahid. Bukan Gus Dur dia. Abdurrahman, Abdus Somad, Abdul Wahid. Kalau Al-Fatihah hanya 1, yaitu malaikat Ar-Rayhan. Kalau ayat kursi malaikat Diyas. Kalau surat Al-Waqi'ah itu Ruqoyail malaikatnya. Ada yang jaga semuanya ya Bapak. Makanya jadikan Bapak Ibu, Masya Allah, siapa yang baca Al-Quran menjadi keluarganya Allah, menjadi keluarganya. Makanya jangan sampai kita tidak dirindukan oleh surga. Surga tidak bisa kita bayangkan. Di channel saya Bapak Ibu, Husaini channel ya, CHU. Keindahan surga dengan kenikmatannya secara rinci. Apalagi neraka, dahsyatnya neraka rinci. Kalau surga saya tunjukkan ya. Di
surga itu tidak ada meludah, umbelen, tidak ada. Buang air, tidak ada. Menstruasi, tidak ada. Di sana bidadari suruh milih. Saya milih Sofia. Ya, di sana itu lebih-lebih Bapak Ibu di bulan suci Ramadan ini mau menahan marah. Kata Allah suruh milih gitu. Tidak pernah tersentuh siapapun, baik jin, manusia, malaikat, tidak pernah. Ratu kecantikan dunia, tidak tersentuh, tambah di anak ini. Makanya di dunia ini marilah berpacu dalam melodi. Buatan ini membaca Al-Quran. Saya singkat. Nomor 1 ya, talil Quran, surga rindu pada 4 golongan. Nomor 2, wahafidhil lisan, menjaga lisan. Lebih baik diam daripada berkata yang bahaya. Ini kan lek bean, hati-hati ngomen gak enak, pamer. Lu kan tersinggung wong pamer, riya, hati-hati yang, masya Allah cantiknya, kan oleh pahala. Jangan dikira hanya mulut saja, ini juga mulut ini, gitu. Sampai lihat di YouTube itu ngomong sak enak-enak di masya Allah. Nanti itu loh dimintai pertanggungan jawab, membuat status baik di Facebook, di WA. Murid saya membuat status di Facebook ayo. Ya Allah, cabutlah nyawa saya, ya Allah, saya sudah tidak bosan hidup, ya Allah. Loh, kau hati-hati lo ngomong. Kata-katamu adalah doa. Makanya ada Bapak Ibu seorang mahasiswa sombong, bahasa Inggrisnya the begedut. Di Mesir, fakultasnya namanya Ainul Sam, Mesir. Ini true story, kisah nyata. Waktu istirahat, teman-temanku dengarkan semuanya. Tak kandani ya, Allah itu tidak ada. Mana Allah? Jadi ngono. Lu hari ini stres be hari. Jadi konyo-konyo. Dengarkan ya. Kalau memang Allah itu ada, cabut nyawa saya. Tak tunggu 60 menit, 1 jam. Allah ditantang loh. Jare konyo-konyo, kon mati kon. Ngawur aku. 30 menit, mana Allah enggak ada. Iya mati kan tadi. Wangsul pulang. Biasanya kalau pulang kan assalamualaikum nih. Padahal sudah disediakan oleh ibunya makanan. Pulang enggak assalamualaikum, ngambil air di wastafel. Raupnya itu geblak ke rumah sakit, meninggal dunia. Bahasa Inggrisnya the bongko. Apa singkatannya? Diobong nang neraka. Bongko mate nikmate entek, mati nikmate ganti. Kula jenengan sedo siksane sampun bakdo. Dunia merupakan siksa. Sedo wafat. Nah, saya gini, hati-hati nantang-nantang. Saya buat konten kok, datanya dihapus sama YouTube. Soalnya rame-rame yang nantang. Ya di YouTube kan banyak yang nantang. Macam orang itu kalau tidak tahu Islam, Bapak Ibu, boleh saya umpamakan ya. Orang kalau tidak tahu Islam seperti tidak tahu duren. Buat duren. Napa duren ini singkatannya? Duda keren.
Orang nggak tahu duren, sing dodol tiang medunten misalnya, nggak tahu duren, karo duren. Pak, ini apa Pak? Buah dek. Buah apa? Duren. Loh, kok lincip Pak? Kok lincip? Sampe nojo ngomong lincip iku yo apane? Jerone gak lincip, lek jerone lincip jebol sampean. Sampeyan kepengin tuku, tak icipno sampean. Diicipno kok. Enak ya, masyaallah tumbas 40 Pak. Nggih. Orang itu kalau tahu Islam akan mendalami Bapak Ibu. Indah Islam itu. Indah karena belum tahu. Mungkin sampai tahu ya, Al-Quran dimasukkan dalam WC, diinjak-injak, dimasukkan. Karena belum tahu Islam. Yang mengarang film Fitnah Tanpa orang Barat, sekarang apa? Masuk Islam. Karena apa? Baca Al-Quran yang bahasa Inggris, ada ternyata bahasa Inggris. Masuk Islam. Oh gini rek. Nabi Muhammad dicela. Apa Nabi kok nikahan? Apa bojone kok sampai 10 lebih 11 anu nggih. Itu konsep mania. Karena belum tahu Rasulullah itu menikah wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, wahyu dari Allah. Yang gadis hanya satu, siapa? Siti Aisyah. Dipersiapkan untuk apa? Ummul mukminin. Karena Rasulullah laki. Jadi kalau perempuan nirulah Siti Aisyah. Apa itu halangannya, nifasnya. Acuannya di sini bukan dari Rasulullah, karena Rasulullah laki. Ummul mukminin. Dan yang janda-janda itu untuk siasa, untuk perkembangan Islam. Gitu loh Bapak Ibu. Dialog nanti Pak Indonesia, gini Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, wahafidil lisan, menjaga lisan. Wis gak usah ngomong apa-apa di bulan suci Ramadan. Saya tanya, di bulan suci Ramadan kalau diam sama dengan apa? Ibadah, tidur ibadah. Sama dengan membaca tasbih. Sampai diam. Itu kata Rasulullah, bitasbihatin, sama dengan membaca tasbih. Subhanallah bihamdihi. Padahal tasbih itu ringan diucapkan, berat dalam amal timbangan. Sampai beli tasbih Bapak Ibu. Kalau malu beli yang kecil itu ya. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi. Sampai malaikat itu kewalahan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berat nanti. Fa amma man sakulat mawazinu fa huwa fi isatir radiyah. Tapi kebalikannya, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma ya narun hamiyah. Api yang panas. Kena geni dunya mesu-mesu. Kena rokok mesu-mesu. Kena neraka. Masya Allah. Neraka itu bahan bakarnya apa Bapak Ibu? Bahan bakarnya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa alikum naro wa qudwan nas wal hijarah al malaikatun hiladun alayah. Hei orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bahan bakarnya bukan dari LPG, cepat habis. Iya, kayu cepat habis. Apa? Batu dan manusia. Batu kalau dipanaskan bisa jadi besi, manusia hancur utuh kembali terus gitu. Makanya Bapak Ibu, sampai kata Rasulullah sering-sering berdoa gini, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Sampai mungkin belum tahu ceritanya batu kok dijadikan bahan bakarnya api neraka gini. Ada sahabat Uqail, sahabatnya Nabi, diajak berdakwah dari desa ke desa, dari gunung ke gunung ini. Di tengah-tengah
haus Bapak Ibu. Nggak ada aqua, nggak ada klub, nggak ada. Ya Rasulullah kalau ngelak ya, karena depot ya. Gini aja, mangkan watu nang cidek gunung itu gede, enggak ngomong assalamualaikum ya Hajar. Hajar itu watu, nggih. Bahasa Inggrisnya stone namanya, stone. Rolling Stone watu gelondong ini. Assalamualaikum ya Hajar. Watu, salam dari Rasulullah, keluarlah air. Ini sahabat ini ngelak ini. Sudah ke sana. Assalamualaikum ya Hajar, salam dari Rasulullah. Waalaikumsalam. Ini saya haus, salamnya dari Rasulullah supaya sampai mengeluarkan air. Sampaikan sama Rasulullah, saya minta maaf. Hari ini, detik ini saya tidak bisa mengeluarkan air. Karena apa? Dengan turunnya surat At-Tahrim itu tadi yang saya baca itu, saya dijadikan bahan bakarnya. Jadi tidak bisa keluar. Itu ya. Mari kita jaga mulut kita bahwa kadang-kala sampean kalau ngomong-ngomong mesti ngerasani. Mesti ngerasani. Arek iku lek utang gak tau bayar arek iku. Mentung. Utang aku 1.000. Sakniki gleng-gleng koyo gak ngerti. Lek gak dijawel utangmu dirasani. Orang yang ngerasani menggunjing itu sama dengan apa? Memakan daging saudaranya sendiri, ya kan? Ye. Ayo kita speak is easy but to do is difficult. Apa artinya? Berkata itu mudah, praktek sing angel nih. Ngomongnya gampang. Nih, saya singkat. Nomor 3 apa tadi? Memberi makan fakir miskin. Abdulus sodako Fisari Ramadan. Makanya kalau bisa kata Allah itu tandanya orang bertakwa itu memberi makan fakir miskin dalam kondisi lapang maupun sempit. Ngeten niki kalau bisa jenengan tak memberi takjil di masjid-masjid itu ya. Itu ganjarannya sama dengan orang yang berpuasa nih. Bahkan di luar Ramadan pun dulu Bapak Ibu saya tahu, mungkin Bapak Ibu tahu ya. Ada bukan restoran atau apa itu? Makmu. Tahu? Gunung Anyar, Stopan. Makmu itu. Itu tiap hari memberikan makan orang-orang itu. Tiap hari Bapak. Wih subhanallah. Dia yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa apa? Nanti akan dibalas oleh Allah. Man jaa bil hasanati falau asru amsalia. Siapa yang memberi masker 1 akan dibalas oleh Allah 10 di luar Ramadan. Siapa yang beramal 1000 dibalas oleh Allah 10.000. Tapi bukan untuk dirinya loh. Itu yang sedekah itu kan masuk dirinya itu ya. Nah, jadi Sayyidina Ali itu Bapak Ibu istrinya siapa? Siti Fatimah. Siti Fatimah itu maaf ya, lahir itu bukan dari Faraj. Itu sebenarnya bidadari. Saya baca dalam kitab itu ya. Siti Fatimah radhiyallahu anha. Mas, aku kepingin mas kula mas itu kok no delima po mas. Dibelikan Sayyidina Ali. Padahal belum ada dunia buah. Ya. Delima itu. Delima itu kan anti kanker itu. Ketika beli di pasar itu ada orang minta-minta. Pak, walasi Pak, kula dereng nedo Pak. Diberikan sama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yakin dengan seyakin-yakinnya ayat yang manja bil hasanati falahu asrum saliyah. Sapa wong yang kei 1 dibalas oleh 10 dikasihkan sama Sayyidina Ali. Si coba sampean. Sampean kengen bojo sampean ya. Mas engko tukokno Dunkin Donat ya. Sampean turun jopot. Dibalang. Itu dikasihkan.
Begitu dikasihkan, Allah Maha tahu, ya Jibril, ya Ruhul Kudus, Ruhul Amin. Ini delima kasihkan ya sama Rasulullah. Akhirnya turun, ya Rasulullah, ini saya diperintah oleh Allah untuk memberikan kepada Sayyidina Ali. Rasulullah menyuruh, yaitu Salman Al-Farisi, seorang waliullah, Salman berikan kepada Sayyidina Ali. Karena ada yang ngantar, kan ada bonusnya ya, diambil satu. Diberikan. Assalamualaikum ya Sayyidina Ali. Waalaikumsalam. Ada apa? Ini atas kebaikan sampean, ini dari Allah kepada Rasulullah, dari saya tak sampaikan sama sampean ini. Dihitung sama Sayyidina Ali. Apa betul ayat yang diberikan satu dibalas oleh Allah 10? Dihitung kan? Iji doi kama jadi kong mang elek 7 biji jas. Mana jasnya ini? Ini bahasa Toraja loh. Lek bahasa Gubeng setong dua telguk ngantang lemak Gubeng suku dewi kutang. Lek bahasa Madura ya tong dua telok papa lemak 6 petok belu sangat sepoloi ndak. Ini untuk saya dari ya Islawa. Jadi balas, jangan kau menganggap orang itu memberi itu berkurang. Memang secara matematika berkurang gitu. Tapi menurut segi metafisika akan bertambah. Nah, jangan sampai Bapak Ibu kalau punya rumah ditulisi apa ngamen gratis. Saya tahu sendiri Bapak Ibu. Saya itu kan ngelesi Bapak ya, ngelesi ya. Privat itu, ngelesi privat ya. Kan lewat Kertajaya Indah ada orang ngemis loh. Ngebel loh. Ngemis loh, ngebel. Ding dong. Belum keluar orangnya. Ding dong, keluar. Ada apa? Pak, belasi Pak. Wongnya murang-muring. Nggak ada. Kalau nggak ada ya pakaian-pakaian bekas. Nggak ada, baru semuanya. Nggak apa-apa, baru ya nggak apa-apa. Nggak ada. Roti. Nggak ada. Air. Nggak ada. Berarti ini pengemis. Iki sugi aku kano. Ikut saya. Diambil, saya pernah keambil. Ditulis gini, mengemis hari Jumat. Cek 6 menit. Iya lek 1 sen. Ya itu. Pun yang terakhir adalah surga rindu kepada 4 golongan. Yang terakhir adalah puasa, dirindukan oleh surga. Puasa sampai diterima Bapak Ibu? Insya Allah. Hati-hati loh. Apa? Sahur rawon iwak empal. Sililitan temberiki. Sikatan kurang bersih. Isu pagi-pagi gini loh. Dimpel loh. Batal loh. Hati-hati. Jadi oleh karenanya kita harus berdoa semoga puasa kita diterima. Robbana, doanya apa? Agar diterima. Robbana taqabbal minna. Kalau tarawih kan biasanya Robbana taqabbal minna sholatana wasiyamani. Secara global Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Karena apa? Amal baik dengan amal buruk berbeda. Amal baik belum tentu diterima oleh Allah. Harus pakai ilmu, harus pakai syarat dan rukun. Tumakninah dan lain-lain. Tapi kamu amal buruk tanpa ilmu, sama meso diterima atau tidak? Langsung Bapak. Malaikat tidak akan, mesomu kurang tepat kon. Betul. Demikian Bapak Ibu, apa yang bisa sampaikan, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. 1, dirindukan yaitu orang yang ahli baca Al-Quran. 2, yaitu menjaga lisan. 3, yaitu memberikan makan fakir miskin. Yang keempat, berpuasa di bulan suci Ramadan. Demikian, mungkin ada tanya jawab, dipersilakan. Mungkin ada yang tanya, Bumbung
kesempatan ini Bapak Ibu mungkin tanya apa, silakan Bapak Ibu. Dipersilakan. Tidak apa-apa, ada yang mendahului ya, oke. Tidak apa-apa, ayo. Apa tanya tentang puasa? Pak, saya ini pergi tapi di sana Balong Bendo, bolehkah batal? Mungkin gitu. Balong Bendo dibatalkan. Syaratnya harus jauh Bapak Ibu nih. Mungkin ada apa saja? Oh iya, kayak mbak-mbaknya ini saya tanya ya, kalau tidak ada. Sampai sudah yang kemarin sudah tak? Tanya Us. Oh iya, ini ada pertanyaan. Waktu saya kecil itu ada beberapa yang bilang bahwa tidurnya orang puasa itu kan ibadah. Nggih. Ternyata setelah saya gede dewasa itu membaca dari riwayat katanya itu enggak demikian gitu. Mungkin Ustadz bisa mengkasih pencerahan yang benar itu seperti apa gitu. Oh nggih. Terima kasih. Baik. Bapak Ibu jangan sampai disalahartikan naumun so'imun ibadah. Tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Jadi habis sahur tidur, subuh bangun tidur, zuhur bangun tidur, asar bangun tidur. Teruskan 1 bulan, nanti bisa bedem. Sampai Profesor Daud Yusuf dulu itu ya, Menteri Pendidikan. Wah, iki carane ngene ya opo nek wong-wong padha turu kabeh poso-poso. Akhirnya dibuat SKP 3 Menteri ya, surat keputusan bersama itu diparuh. Dulu puasa itu libur penuh loh. Akhirnya dibuat separuh. Terus sekarang dibuat seperempat ya. Wah, ini gak maju-maju Indonesia turut dok. Karena orang puasa itu apa ya, hawanya apa tidur. Ibadah nggak malamnya. Yang dimaksud tidur ibadah itu daripada sampean keluyuran. Kan keluyuran kalau nanti lihat. Sampean ke plaza-plaza. Ya, apa tunjungan plaza, apa kemana, nanti kan pasti ada cewek yang bajunya ndak sempurna, gitu kan? Sret, ya Allah, ya apa gitu. Kan bisa menggugurkan pahala. Karena apa? Ini mata ini bahaya loh. Sret, gambar itu masuk, sret. Di sini turun, sarap-sarap, zet, sini ngomong, hai, lu ya ini kalau ini, wow, ganas kalau ke bawah Bapak Ibu, ganas, ya itu makanya bantuannya puasa. Kenapa puasa ini kok Allah membuat puasa ini? Allah itu kan maha programmer ya. Programmernya manusia kan ini, atau segala makhluk kan. Oh wong iki kata kei poso. Orang berimanan itu kekasihnya ya. Bukan orang di luar iman loh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang beriman kan. Iki kok tak kei poso sebab apa? Diumpamakan seperti kereta api, sini Jakarta ndak ada stasiunnya ya apa? Jebol mesin itu, iya kan? Dikasih stasiun 1 bulan itu ini supaya nggak giling. Makanya orang kalau dioperasi harus puasa. Sumu tasihu, berpuasalah kamu pasti sehat. Makanya kalau ada orang nggak berpuasa ngerokok, kemarin saya kan untuk beli buka ya, beli rawon. Ditutupi itu. Masya Allah ini kuat itu gak poso ya, batin aja. Nanti pasti sakit dia. Embuh sakit apa ginjal. Loh kok ginjal?
dan sakit berat, ya. Apa kencing manis? Sekarang kan mengejala ya. Supaya tidak kena kencing manis bagaimana? Ini ijazah dari Habib Lutfi. Minumnya kurang. Iya, bukan sih. Kalau habis makan tidak boleh langsung minum. Enzim ini eman kalau kena air, gitu. Minumnya sebelum makan. Enggak, jadi di jarak seperempat jam katanya. Ada setengah jam atau nanti itu bisa enggak kena berat-berat. Bahkan saya mendidik anak atau murid-murid saya, kalau ingin enggak kena sakit gigi, ketika buang air besar jangan meludah. Kitab itu taklim. Ternyata betul ini enzim ini. Jangan meludah ketika buang air. Buang air berkencing, biasanya kan meludah itu. Sampai habis tidur, kan rasanya tidak enak ini bau puasa itu jangan dibuang. Kan sini nggak enak ya. Biasanya kita buang itu. Tapi kalau kita di luar Ramadan, saya itu habis tidur mesti minum. Mau tidur minum. Penggelontoran. Pagi pasti buang air. Kalau tidak buang air, maaf dalam bahasa Inggrisnya the bedegelen. Jadi itu Pak, itu tadi jawaban saya. Jadi daripada dosa tadi turu ae gitu loh. Tapi bukan berarti tidur. Mungkin ada yang lain. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup Bapak Ibu. Masya Allah, sudah jam 12 ya. Lebihnya yang banyak. Mari kita tutup Bapak Ibu. Semoga dalam pertemuan ini membawa masalah hafid ini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Marilah kita doakan semoga yang belum punya pasangan semoga diberikan secepatnya oleh Allah. Semoga mungkin ada yang punya hutang dilunaskan oleh Allah. Semoga yang belum punya rumah diberikan rumah oleh Allah. Yang sakit sembuh. Mungkin ada yang bentrok dengan suami istri dirukunkan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim radallahu kulli sahabati Rasulullah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa taqdilana biha jami'al hajat ya Allah wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudahiruna biha min jami' sayiat wa tarfa'una biha indak ala darajat wa tuballighuna biha sulhuyat min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afa indal hisab. Rabbana afrika lana sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana firana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma inna a'udzuka minal hammi wal hazani wa a'udzuka minal ajli wal kasali wa a'udzuka minal jubni wal bukhli wa a'udzuka min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma inna a'udzuka min jadil bala wa darki syaqqa wa samati adal wa su'il qada innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassirna umrat dunya wal akhirah
Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah wal maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di lain waktu dengan gelombang yang sama. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.